Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Chen Qingyuan, bajingan ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Kekuatan semacam ini jelas merupakan kartu truf Changsun Fengye. Dia tidak melakukan itu saat berhadapan dengan musuh, tapi dia melawan saudara-saudaranya dengan nyawanya. Keren banget, tolong, jangan mati. Changsun Fengye berhenti sejenak dan menyeringai, tampak menawan bagaikan iblis. Baiklah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sebenarnya, Chen Qingyuan selalu merasa ragu, lagi pula, dia tidak bisa benar-benar merusak fondasi Changsun Fengye. Namun, kepribadian gila Changsun Fengye yang gegabah, memaksa Chen Qingyuan untuk membunuhnya. Membunuh. Dengan raungan panjang, tombak perak itu melesat keluar, meraung seperti naga, tak terhentikan. Pembatasan pada tombak perak dihapus, dan kecerdasan spiritual yang rusak membuat kekuatan tombak meningkat berkali-kali lipat. Serangan ini menguras lebih dari separuh energi spiritual Chen Qingyuan, yang semuanya tertelan oleh tombak perak. Ini memang bukan kekuatan tombak perak yang paling kuat, tetapi Chen Qingyuan telah menahan diri dan harus menyimpan sebagian untuk menghadapi situasi tak terduga. Dalam sekejap, bagian langit berbintang itu meledak, dan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya pun berterbangan di sekitarnya. Pukulan Changsun Fengye dilancarkan dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya begitu dahsyat hingga menghancurkan segala sesuatu di langit berbintang. Badai yang menyapu menyebabkan beberapa bintang di dekatnya bergetar pelan. Langit dan bumi runtuh, gunung dan sungai runtuh, dan itu adalah pemandangan kiamat. Kekuatan agung dari kedua belah pihak saling berbenturan, dan bahkan sebelum kemampuan sihir mereka sempat berbenturan, keributan besar telah terjadi, menarik perhatian banyak jenius di sekitar mereka, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Siapa yang bertarung di sana? Sepertinya Changsun Fengye dan Chen Qingyuan dari tanah terlantar utara. Bukankah mereka satu kelompok? Kenapa mereka berkelahi? Apakah rampasannya didistribusikan secara tidak merata? Kemungkinan besar begitu. Selama bertahun-tahun, mereka telah menggunakan alasan yang sah untuk merampas sumber daya banyak orang, memanfaatkan orang lain. 9 dari 10 kasus, penyebabnya adalah distribusi harta rampasan yang mereka perebutkan yang tidak merata. Para bangsawan terkejut dengan intensitas pertempuran itu dan membicarakannya secara rahasia. Berita tentang 4 bandit ganas yang saling membunuh menyebar, membuat banyak orang bergegas datang agar tidak ketinggalan keseruan. Beberapa bahkan mengeluarkan kristal memori mereka dan merekam kejadian tersebut. Ledakan. Di langit berbintang, dalam sekejap mata, tombak perak seperti naga besar menembus tinju Changsun Fengye. Sebuah alur muncul di kepalan tangan, jari tengah patah, dan sakrum menonjol. Ah! Changsun Fengye meraung keras, rambutnya yang panjang berdiri tegak, dan pola-pola tao hitam menyebar dari tubuhnya, seperti serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memenuhi kehampaan dalam waktu yang sangat singkat, dan bahkan menyerbu Chen Qingyuan dan tombak perak di tangannya. Chen Qingyuan begitu kuat sehingga pola dao hitam tidak dapat mendekatinya dalam waktu singkat. Dia memegang tombak perak itu erat-erat di kedua tangannya, wajahnya sedikit garang, dan terus bergerak maju. Tertawa, tombak perak itu maju setengah inci, dan Changsun Fengye terpaksa mundur setengah langkah, dan tanda darah di tinjunya menjadi semakin besar. Meskipun ia memiliki kekuatan aneh, ia tidak dapat menghentikan Chen Qingyuan yang mengendalikan tombak perak kuno. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Chen Qingyuan mengedarkan energi spiritual dalam tubuhnya dan menampilkan puncak ilmu tombak. Kota, dengan teriakan keras, tombak itu melesat bagai seekor naga perak. Ledakan. Tangan kanan Changsun Fengye tertusuk langsung, ujung pistol keluar dari bahu kanannya, dan seluruh lengannya berlumuran darah dan daging, sungguh tidak tahan untuk dilihat. Gerakan bertarung ini menyebabkan Changsun Fengye terluka parah. Namun, Chen Qingyuan secara paksa menarik sebagian kekuatannya pada saat kritis agar tidak merusak fondasi Changsun Fengye, jika tidak, dia akan bersalah melakukan kejahatan serius. Akibat tindakan ini, Chen Qingyuan terkena serangan balik dari kekuatannya sendiri dan memuntahkan seteguk darah kental. Tangannya sedikit gemetar dan ia hampir tidak bisa memegang tombak perak itu. Yang keterlaluan adalah, bahkan saat ini, kepribadian kedua Changsun Fengye masih saja menuntut balas. Ia menyeret tubuhnya yang tak manusiawi, memiringkan kepala, mengangkat sudut mulutnya yang berlumuran darah, dan berkata dengan nada provokatif, "Kau masih belum cukup baik." Di atas bintang yang layu, menatap Wu Junyan dan murid Buddha Dao Chen yang bersemangat, perubahan emosi di wajahnya sangat jelas, dan matanya berkedip-kedip. "Saudaraku, sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi." Jika dia jujur, Wu Junyan merasakan dorongan untuk melawan Changsun Fengye dengan sekuat tenaga. Bahkan orang seperti Wu Junyan, yang berhati murni, hemat, dan memiliki keyakinan teguh pada Taoisme, tidak dapat menoleransi kepribadian kedua Changsun Fengye. Bayangkan betapa menyebalkannya hal ini. Bukan hanya Wu Junyan saja yang punya ide untuk bertindak sekarang, tetapi murid Buddha Dao Chen yang berdiri di sampingnya juga merasakan hal yang sama. Pada saat ini, murid Buddha Dao Chen menangkupkan kedua tangannya, menundukkan alisnya dan diam-diam melantunkan mantra meditasi. Chen Qingyuan menusukkan tombak perak ke tubuhnya dan merobek sepotong pakaian untuk menyeka darah dari sudut mulutnya.
Segera setelah itu, Chen Qingyuan membuang kain yang berlumuran darah, dan dengan hati yang penuh kasih, melancarkan serangan ganas lainnya terhadap Changsun Fengye. Setiap pukulan mengenai daging, yang terluka hanya kulit dan dagingnya saja, bukan fondasinya. Changsun Fengye ingin melawan, tetapi sayangnya serangan Chen Qingyuan tidak pernah berhenti, tidak memberinya kesempatan untuk beralih dari bertahan ke menyerang. Dengan hanya tersisa lengan kiri dan kaki kanannya, Changsun Fengye mengerahkan seluruh tenaganya untuk membela diri. Darah mengalir dari lukanya, memercik ke seluruh langit berbintang. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu tampak agak tragis, tetapi lambat laun menyadari bahwa suasana telah berubah dan menjadi sedikit lucu. Chen Qingyuan menjepit Changsun Fengye di bawahnya dan meninju dahinya berulang kali, seperti seorang gangster di dunia fana, tanpa aturan apapun. Dor, dor, dor. Chen Qingyuan menyegel dantian Changsun Fengye dengan segel, dan kemudian menggunakan kekuatan tubuhnya untuk memukul wajahnya, yang sangat memuaskan. Bunuh aku jika kau bisa. Dia dipukuli tetapi tetap menepati janjinya. Apakah kamu menerimanya atau tidak? Chen Qingyuan telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Ia menyapa para pemain tanpa mempedulikan cederanya sendiri, dan tangannya terasa sakit karena bertarung. Taklukkan adikmu. Changsun Fengye mengumpat dengan keras. Oh, masih beranikah kau bersikap keras kepala seperti itu? Chen Qingyuan menyingsingkan lengan bajunya dan terus berjuang. Pemukulan seperti ini tidak akan memberi dampak apapun pada pondasi, tapi sedikit mempengaruhi mentalitas. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, lebih dari selusin benjolan muncul di kepala Changsun Fengye, dan matanya terjepit oleh daging yang bengkak. Senyum di sudut mulutnya menghilang, dan pola tahu hitam pekatnya perlahan memudar. Chen Qingyuan, keluar dari sini. Karena tidak tahan lagi dengan situasi ini, Changsun Fengye tidak lagi memaksa, dan kepribadian utama mengambil alih tubuhnya, dan dia menjadi sadar. Melihat kepribadian utama teman lamanya kembali, Chen Qingyuan tidak sanggup melakukannya, dan tangan kanannya yang terangkat menggantung di udara. Sungguh malang mengenalmu. Changsun Fengye telah kehilangan beberapa gigi dan bicaranya cadel. Chen Qingyuan cepat-cepat minggir dan tersenyum canggung, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Siapa yang menyuruhmu memprovokasiku? Salahkan aku. Changsun Fengye menatapnya dengan kesal, wajahnya memar dan bengkak, matanya menyipit. Maaf, aku memukulmu terlalu keras. Sekalipun Anda menikmati pertengkaran itu, Anda harus meminta maaf. Pergi sana, aku tidak mengenalmu dan aku tidak ingin bicara denganmu. Changsun Fengye menelan beberapa pil, dan setelah beberapa saat anggota tubuhnya berubah bentuk dan penampilannya kembali normal. Untungnya, fondasi Chen Qingyuan masih utuh, sehingga ia dapat pulih dengan cepat. Jika tidak, pemulihannya akan sulit. Namun, kerusakan pada ki dan darahnya nyata, dan akan sulit untuk memulihkannya dalam waktu singkat. Jangan khawatir. Chen Qingyuan buru-buru meminta maaf, tetapi sayangnya, Changsun Fengye tidak menanggapi. Sebagai upaya terakhir, Chen Qingyuan menggunakan strategi pamungkasnya, setelah aku kembali kali ini, aku akan menjodohkanmu dengan Ling Ran dan bertindak sebagai mak comblang. Bagaimana? Oh, kau tidak berbohong padaku. Mendengar ini, Changsun Fengye berhenti sejenak dan berbalik menatap Chen Qingyuan, matanya berkilat penuh harap dan kegembiraan. Ekspresinya seolah berkata, kalau begitu, kenapa kau tidak memukulku lagi, saudara Chen, maka aku akan merasa lebih baik. Setelah masalah utama dalam kehidupan terselesaikan, masalah lainnya akan mudah dibicarakan. Kita bersaudara. Aku tidak akan pernah berbohong kepada siapapun kecuali kamu. Chen Qingyuan berjanji. Kalimat ini terlihat sangat familiar, saya pikir dia sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Meskipun Changsun Fengye memiliki beberapa keraguan dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya dan berpikir dalam hati. Jika Chen Qingyuan yang menjadi mak comblang, pernikahan antara Changsun Fengye dan Liu Lingran pasti akan terjadi. Jika Chen Qingyuan menepati janjinya, tak masalah jika ia dipukuli, ia bisa menganggapnya sebagai gigitan anjing. Kamu bersumpah. Memikirkan hal ini, Changsun Fengye berkata dengan sungguh-sungguh. Aku bersumpah. Chen Qingyuan bersumpah dengan sungguh-sungguh, menyatakan bahwa ia pasti akan bertindak sebagai mak comblang di masa depan. Tentu saja, keberhasilan atau kegagalannya bergantung pada nasib keduanya. Lebih seperti itu. Dengan belenggu sumpah yang berat, senyum muncul di wajah Changsun Fengye. Ia menggantung batu itu dan meletakkannya. Adapun rasa tidak senang setelah dipukul, itu sudah hilang terbawa angin. Ini hanya kompetisi antar saudara. Jangan menyimpan dendam. Belajarlah darinya dan hadapi dengan senyuman. Changsun Fengye menghibur dirinya sendiri, bahkan merasa belum cukup dipukuli. Lagi pula, dibandingkan dengan Nona Lingran, pemukulan bukanlah apa-apa. Keduanya kembali ke bintang yang layu, bergandengan tangan, tak diragukan lagi mereka adalah teman yang buruk. Para jenius dari segala penjuru yang berada jauh melihat pemandangan dua orang yang berdamai itu dan tercengang, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Tadi, mereka berdua bertarung mati-matian, jadi kenapa mereka tiba-tiba jadi dekat? Mungkinkah tebakan kita salah, dan bukan karena pembagian rampasannya tidak merata? Semua orang bingung, termasuk Wu Junyan dan murid Buddha Qichen.
Apa yang kalian berdua lakukan? Wu Junyan menatap Changsun Fengye yang sedang bersemangat. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa tidak senang karena dipukuli. Ia tampak bingung dan tampak ragu untuk berbicara. Ini hanya kompetisi, jangan dianggap serius. Changsun Fengye melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa pertempuran tadi tidak penting. Apakah kamu sungguh baik-baik saja? Khawatir, Wu Junyan bertanya lagi. Tidak apa-apa, Zhang Sun Fengye baru saja menjawab, dan ia merasakan aliran panas yang mengalir dari perutnya, yang sulit ditahan. Ia batuk seteguk darah, batuk, batuk, batuk. Darah hampir memercik ke tubuh Wu Junyan, tetapi untungnya Wu Junyan membalikkan tubuhnya ke samping dan menghindari risiko terkena noda. Melihat ini, Wu Junyan dan para pengikut Buddha menatap dengan mata mereka yang sebesar lonceng tembaga dan mulut mereka sedikit terbuka. Kamu berdarah dan kamu bilang semuanya baik-baik saja, apa kamu serius? Wu Junyan dan para pengikut Buddha tercengang. Saya merasa agak tidak enak badan, jadi saya akan mundur dan memulihkan diri selama beberapa hari. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Changsun Fengye segera bergegas ke ruang terbuka terdekat, memasang beberapa batasan, dan segera menyembuhkan lukanya. Aku juga akan istirahat. Chen Qingyuan sebenarnya juga terluka, dan rasa sakitnya perlahan-lahan semakin parah. Ia perlu segera disembuhkan agar tidak semakin parah. Di puncak gunung, Wu Junyan dan Qi Chen saling memandang, hati mereka bingung. Sebulan kemudian, Chen Qingyuan adalah orang pertama yang keluar. Adapun Changsun Fengye, ia masih berusaha keras untuk memulihkan luka-lukanya. Diperkirakan akan membutuhkan beberapa tahun untuk memulihkan energi dan darah yang hilang. Pesta 100 Meridian akan segera berakhir, dan Chen Qingyuan memutuskan untuk bertindak dan mencari anggota lain dari 10 pahlawan di alam liar utara. Perjanjian ketiga dengan gadis berbaju merah tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Jika Anda membuat gadis berbaju merah tidak bahagia, Anda mungkin akan terseret kembali ke Tianyuan, dan hidup Anda akan sulit. Chen Qingyuan bertindak sendiri, membiarkan Wu Junyan dan yang lainnya tinggal di bintang layu itu untuk mencerna peluang yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun, atau mengaturnya sendiri. Awalnya, murid Buddha itu ingin menemaninya agar dia bisa menjadi orang pertama yang maju untuk melindungi Chen Qingyuan saat dia menghadapi krisis yang tidak dapat diatasi. Akan tetapi, karena desakan Chen Qingyuan, murid Buddha itu terpaksa menyerah dan tetap di sana menunggu. Berjalan maju sendirian, bebas dan mudah. Terlalu merepotkan untuk membawamu bersamaku. Chen Qingyuan menjauh dari bintang yang layu itu dan bergumam pelan. Yang terpenting, ia ingin memanfaatkan sisa waktu untuk mendapatkan lebih banyak teratai biru keberuntungan. Jika ia pergi bersama sekelompok orang, banyak hal akan sulit ditangani dan identitas asli mereka akan mudah terbongkar. Selain itu, peluang harus dibagi menjadi beberapa bagian, yang merupakan masalah besar. Pada tahun-tahun berikutnya, rumor menyebar di beberapa wilayah dunia kuno bahwa ada seorang guru yang tidak diketahui identitasnya yang sering merampok monster-monster dari sekte-sekte utama di negara kekaisaran dan mencuri banyak teratai hijau keberuntungan, sehingga menimbulkan keributan. Di bintang yang kaya sumber daya, Chen Qingyuan berpakaian putih, tampak anggun dan cantik. Di depannya berdiri seorang pemuda berbaju ungu, salah satu dari 10 tokoh agung tanah terlantar utara, bernama Su Qianrong. Mengapa rekan Daois Chen menghalangi jalanku? Chen Qingyuan berkata dia tidak mengenal pria misterius yang merampok monster dari segala arah. Dia hanya mencari 10 pahlawan dari alam liar utara, aku ingin bertarung denganmu. Ini, sekarang, siapa yang tidak tahu reputasi Chen Qingyuan? Su Qianrong sangat jelas tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri. Meskipun dia tidak lemah, dia jelas bukan lawan Chen Qingyuan, aku tahu aku tidak sebaik dirimu. Tidak perlu seperti ini. Tidak apa-apa, kami hanya berlatih seperti biasa. Kami bisa berhenti kapan saja, kata Chen Qingyuan. Oke, sekarang keadaannya sudah seperti ini, Su Qianrong tidak punya alasan untuk menolak. Chen Qingyuan tidak mengeluarkan tombak peraknya, tetapi menemui musuh dengan pedangnya. Setelah beberapa gerakan pertama, Su Qianrong tahu bahwa ia bukan tandingan lawannya dan mengakui kekalahan. Merupakan suatu kehormatan untuk bertarung denganmu. Selamat tinggal. Dia mengepalkan tangannya, mengucapkan beberapa patah kata sopan, lalu berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Chen Qingyuan pergi mencari jenius lain dari Northern Wilderness. Dalam kehampaan, Su Qianrong tercengang, wajahnya acak-acakan tertiup angin, dan dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Apa yang dia lakukan? Su Qianrong awalnya mengira Chen Qingyuan mencoba merampoknya, jadi ia tidak mau bertarung. Namun, setelah pertarungan, Chen Qingyuan berbalik dan melarikan diri, membuat Su Qianrong sedikit bingung. Jika Chen Qingyuan tahu apa yang dipikirkan Su Qianrong, dia pasti akan protes. Meskipun dia dikenal sebagai gangster yang kejam, pihak lainlah yang memiliki niat jahat dan bertindak lebih dulu. Dialah yang terpaksa melakukannya. Aku menjelajahi dunia dengan tubuhku sendiri, dan dalam keadaan normal aku tidak akan melakukan perampokan seperti itu, yang akan membawa aib pada reputasiku.
Chen Qingyuan adalah orang yang sangat baik. Pada hari-hari berikutnya, kecuali 2 dari 10 pahlawan belantara utara yang meninggal secara tidak sengaja dan Chang Sun Qian yang hilang, para jenius lainnya dikalahkan oleh Chen Qingyuan. Termasuk Chang Ziqiu yang lebih terkenal, yang pernah mengalahkan beberapa orang suci teratas di Dizu, bukanlah tandingan Chen Qingyuan. Saat itu, Chang Ziqiu membuat pernyataan keras bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan menantang Chen Qingyuan. Chen Qingyuan tidak setuju dengan ini. Anda tidak dapat mengalahkan saya sekarang, dan Anda pasti tidak akan mempunyai kesempatan di masa mendatang. Chen Qingyuan merasa sedikit sedih ketika mendengar berita bahwa 2 orang terkemuka dari Northern Wilderness telah meninggal. Dia ditakdirkan menjadi seorang jenius dengan masa depan cerah, tetapi sayangnya dia meninggal muda. Dunia kuno pesta pembuluh darah, tempat keberuntungan besar dan bencana besar. Kematian seseorang terkait dengan kekuatan dan keberuntungannya sendiri. Mereka yang mendengarnya mendesah, menganggapnya sebagai peringatan agar berhati-hati dan bertindak sesuai kemampuan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik yang lain, fondasi Chen Qingyuan terlalu mengerikan, yang cukup untuk menutupi kesenjangan alam. Pada saat yang sama, ada tempat rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ledakan. Ledakan keras menyebabkan badai besar yang menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa jam saja, puluhan ribu orang datang menonton, berharap melihat apakah ada sesuatu yang istimewa, karena mereka tidak ingin melewatkannya. Setelah suara keras itu, awan 1000 daun terbentuk di luar alam rahasia, menarik perhatian. Lalu, 2 orang terpental keluar oleh kekuatan alam rahasia, keduanya wanita. Salah satunya mengenakan gaun panjang polos, rambut panjangnya bagaikan air terjun, wajahnya bagaikan lukisan, dan dia cantik dan menawan. Pria satunya bertubuh kekar, lebih besar daripada kebanyakan pria. Ia memegang kapak panjang di tangannya, dan tampak garang dan mendominasi. Kedua orang ini tidak lain adalah Song Ningyan dan Chang Sun Qian, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Mereka awalnya memasuki alam ilusi fragmen senjata kekaisaran, tetapi kemudian diusir bersama dan melakukan perjalanan bersama. Tidak lama kemudian, mereka berdua secara tidak sengaja memasuki sebuah alam rahasia kuno dan terjebak di dalamnya. Matahari bersinar dari alam rahasia, menyebabkan langit dipenuhi awan kemerahan, semua karena Song Ningyan. Alam rahasia ini adalah tempat tinggal seorang guru kuno yang kuat, yang meninggalkan warisan yang luar biasa. Song Ningyan telah melewati banyak ujian, memperoleh warisan tersebut, dan memahami teknik-teknik unggul. Kultivasinya telah mencapai tingkat dewa, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Meskipun Chang Sun Qian gagal mendapatkan warisan, dia juga mengumpulkan banyak sumber daya di alam rahasia dan memperoleh banyak hal. Berdengung, 3000 aliran cahaya datang dari dalam awan, menyelimuti tubuh Song Ningyan seperti jubah bulu peri, dengan cahaya bintang berkelap-kelip di tubuh halusnya. Ada setitik cinabar di antara alisnya, kerutan muncul dan menghilang di matanya, dan jejak-jejak waktu yang diwariskan dari zaman kuno mengalir di telapak tangannya. Rambut panjangnya lembut dan anggun, menari-nari ringan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius dan mendalam. Orang-orang dari Northern Wasteland, sepertinya saya mendapat banyak bantuan. Apakah Anda ingin pergi ke sana dan mengujinya? Waktu hampir habis. Apakah kita, yang belum memiliki banyak kesempatan, benar-benar akan pulang dengan tangan kosong? Para biksu yang datang menyaksikan keseruan itu saling berpandangan beberapa kali dan berbincang-bincang secara rahasia. Meskipun tidak seorang pun tahu kesempatan apa yang diperoleh Song Ningyan, mereka berspekulasi bahwa kesempatan itu pasti sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Setelah kekuatan alam rahasia itu sirna, Song Ningyan dan Chang Sun Qian bersiap pergi, tetapi tiba-tiba lebih dari 10 orang muncul di hadapan mereka dengan niat jahat. Minggir. Mata Song Ningyan tajam dan nadanya tajam. Apa yang kau dapatkan di alam rahasia? Bisakah kau ceritakan pada kami? Seseorang tanpa malu melangkah maju dan bertanya padaku. Apa hubungannya denganmu? Minggir. Song Ningyan tampak acuh tak acuh. Cek. Semua orang benar-benar mundur ke samping. Dengan hati-hati, Song Ningyan dan Chang Sun Qian bergerak maju perlahan. Namun, ketika kedua wanita itu hendak melangkah beberapa langkah, orang-orang itu tiba-tiba menyerang dan melancarkan serangan yang kuat. Sudah lama aku menduga kau tidak punya niat apa-apa. Song Ningyan mengetahui niat orang-orang ini sejak awal, menghunus 3 pedang, dengan niat membunuh di matanya, dan menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Aku akan membunuhmu. Chang Sun Qian mengayunkan kapak panjang di tangannya dengan kuat, memaksa beberapa orang di dekatnya mundur satu demi satu, tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Alasan mengapa setiap orang berani mengambil tindakan adalah karena mereka agak percaya diri. Menurut mereka, meskipun Chang Sun Qian adalah salah satu dari 10 pahlawan Northern Wilderness, ia tidak memiliki prestasi yang luar biasa. Kekuatannya paling rendah di barisan paling bawah, jadi mengirimkan beberapa orang saja sudah cukup untuk menahannya. Adapun Song Ningyan, mereka bahkan tidak tahu namanya dan tidak menganggapnya serius. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Song Ningyan hanyalah orang yang rendah hati, bukannya tidak kompeten. Kalau kita benar-benar ingin membicarakan siapa yang lebih baik,
melihat orang-orang seusianya di seluruh Northern Wilderness, tidak banyak yang bisa melampaui Song Ningyan. Jangan lupa, dia adalah yang pertama dalam penilaian akademi pertama, dan kemampuan komprehensifnya adalah yang terbaik. Sekelompok pria yang tidak berpenampilan. Hanya dalam 10 gerakan, Song Ningyan memenggal kepala musuh, membiarkan darah berceceran di ujung roknya. Pedang itu pun menyerap darah dan menjadi semakin tajam. Rencana awal kelompok itu sederhana. Satu kelompok akan menahan Chang Sun Qian, sementara yang lain akan menculik Song Ningyan secepat mungkin dan memanfaatkan kesempatan itu. Siapa sangka kekuatan bertarung Song Ningyan begitu dahsyat. Sebagai seorang kultivator di alam transformasi roh, ia sama sekali tak mampu menahannya. Lebih dari 10 orang membentuk formasi pembunuhan dan mengerahkan seluruh keterampilan mereka. Song Ningyan mengayunkan beberapa pedang dan menggunakan kekuatan magis tertinggi Akademi Daoyi untuk menghancurkan formasi tersebut dengan kuat. Ledakan. Setelah puluhan gerakan, semua orang tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Song Ningyan, dan mereka menjadi takut dan bersiap untuk mundur. Desir. Pedang itu berkilat, dan Song Ningyan membunuh beberapa orang berturut-turut. Yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, ketakutan dan diliputi gelombang ketakutan. Seandainya mereka terlambat setengah langkah saja, nyawa mereka terancam. Sayangnya tidak semuanya terbunuh. Chang Sun Qian juga membunuh 2 orang. Ada bekas darah di wajahnya. Dia tinggi dan kuat, dan suaranya nyaring, yang terdengar sangat tidak konsisten. Ayo cepat keluar dari sini. Kalau tidak, kita akan jadi sasaran orang lain. Song Ningyan melihat sekelilingnya dan tidak berani lengah. Mereka berdua segera pergi dan tidak berhenti untuk beristirahat sampai mereka tiba di tempat yang aman. Mereka menanyakan keberadaan Chen Qingyuan dan yang lainnya, dan terkejut mendengar apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Kedua wanita itu sangat terkejut dan tak percaya ketika Chen Qingyuan bertarung melawan Fu Dongliu, tokoh nomor 1 di Xinjiang Barat. Barulah mereka menyadari betapa mengerikan dan tersembunyinya Chen Qingyuan, pria yang biasanya licik dan serakah. Setengah tahun kemudian, semua orang menghubungi. Itu karena Chang Sun Fengye telah keluar dari pengasingannya. Ia dan Chang Sun Qian memiliki liontin giok hati, sehingga mereka dapat merasakan sesuatu bahkan di dunia kuno. Kakak, apa kau terluka? Begitu mereka bertemu, Chang Sun Qian melihat darah dan energi Chang Sun Fengye rusak dan ia terluka. Ia berkata dengan marah, siapa yang melukaimu? Kita harus membalas mereka. Chang Sun Fengye terlalu malu untuk berbicara dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia terluka saat bertanding dengan saudara Chen. Wu Junyan berkata dengan ringan. Sekarang begini, selama puluhan tahun, Chang Sun Qian memikirkan Wu Junyan. Mendengar suara Wu Junyan, hatinya sedikit bergetar, matanya berbinar-binar, dan ia berbisik pelan, Tuan Muda Wu seharusnya tidak terluka. Tidak, Wu Junyan tak tahan dengan tatapan Chang Sun Qian, menoleh ke kejauhan, lalu menjawab dengan dingin. Aku senang kamu baik-baik saja. Chang Sun Qian sama sekali lupa pada kakaknya yang terluka dan hanya memperhatikan Wu Junyan. Kemana saja kamu selama ini? Ini bukan hari pertama Chang Sun Fengye mengenal Chang Sun Qian, dan dia sudah terbiasa mengganti topik pembicaraan. Saat itu, Nona Song dan aku diusir dari perbatasan tentara kekaisaran. Chang Sun Qian mengalihkan pandangannya dari Wu Junyan dan bercerita tentang pengalaman itu. Ia selalu ingat perkataan Chen Qingyuan, jika ingin mengejar Wu Junyan, ia tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain dan harus menjaga keseimbangan agar tidak membuat orang lain bosan. Adikku, kenapa aku merasa tubuhmu sedikit menyusut? Apa ini ilusiku? Chang Sun Fengye mengamatinya dengan saksama. Pemahaman saya tentang Piao Miao Jue telah semakin mendalam, dan tubuh saya mungkin akan pulih perlahan. Di masa lalu, Zhang Sun Qian adalah sosok yang sangat cantik, bak peri dalam lukisan. Namun, ada yang salah dengan teknik kultivasinya, yang menyebabkan penampilannya berubah drastis. Jika memang begitu, itu akan bagus. Chang Sun Fengye sangat gembira. Setelah semua orang mengobrol sebentar, Song Ningyan tampak khawatir. Ia bertanya, kenapa aku tidak bisa bertemu kakak seniorku? Di mana dia? Tepat saat Chang Sun Fengye menjawab, semua orang merasakan fluktuasi kehampaan di dekatnya dan menoleh ke samping dengan ekspresi gembira. Chen Qingyuan kembali. Chen Qingyuan mengenakan gaun panjang polos dan memiliki temperamen yang elegan. Adik perempuan. Melihat kembalinya Song Ningyan, Chen Qingyuan cukup gembira, dan kekhawatiran di hatinya lenyap. Selama setengah jam berikutnya, semua orang banyak mengobrol dan berbagi pengalaman. Dengan bakat yang dimiliki Song Ningyan, tidaklah mengherankan jika dia dapat mewarisi peninggalan seorang tokoh sakti kuno. Tinggal kurang dari 10 tahun lagi. Demi keselamatan, kita tidak boleh bertindak sendiri. Di saat-saat terakhir, kecelakaan sangat mungkin terjadi. Jika Anda benar-benar menghadapi krisis besar dan kehilangan nyawa, Anda akan sangat sial. Tidak seorang pun yang keberatan dengan usulan ini. Terutama pada saat seperti ini, kita harus lebih berhati-hati. Lebih jauh lagi, Chen Qingyuan dan yang lainnya telah memperoleh keuntungan besar, jadi tidak perlu mengambil risiko lebih lanjut. Tidak ada penyesalan atas kepindahanmu, Chen tua, kau tidak bisa curang. Omong kosong, apakah aku bajingan? Oh,
Semua orang menunggu di Gunung Tandus Bintang Layu. Ada yang bermain catur, ada yang minum teh, dan ada pula yang berbisik-bisik. Wu Junyan duduk bersila di tepi tebing, membiarkan angin dingin menerpa wajahnya, mengibaskan pakaiannya. Ia diam-diam mengamati pecahan senjata kekaisaran di dalam tubuhnya. Garis vertikal Dao di antara alisnya sesekali berkedip, mengandung misteri tertinggi. Di tempat lain, Chang Sun Qian menatap punggung Wu Junyan, tatapannya penuh kasih sayang, enggan beranjak. Ia sering berbisik kepada Song Ningyan, mencurahkan isi hatinya. Murid Buddha Dao Chen menyeduh teh sendirian, aromanya memenuhi udara, dan ia menikmati momen damai itu. Chang Sun Fengye dan Chen Qingyuan sedang bermain catur. Dua buah catur hitam saling beradu di papan catur, dan situasinya menegangkan. Itu tidak masuk akal. Setelah kalah 3 kali berturut-turut, Chang Sun Fengye mulai meragukan dirinya sendiri dan ekspresinya menjadi agak aneh. Melihat kembali ke masa lalu, Chen Qingyuan bukanlah tandingan Chang Sun Fengye dan sering menyesali tindakannya atau berbuat curang. Saat itu, Chang Sun Fengye tidak mampu bertahan dan mengalami kesulitan untuk melangkah maju. Dulu aku selalu mengalah padamu, mengerti? Chen Qingyuan mulai membual, tersenyum cerah dan tampak sangat bangga. Di masa lalu, kultivasinya jauh lebih rendah daripada Chang Sun Fengye, dan mengendalikan bidak catur dengan kekuatan spiritualnya agak sulit. Setelah melalui berbagai kesulitan, kekuatannya meningkat pesat, dan keterampilan catur Chen Qingyuan tentu saja meningkat. Saya tidak percaya. Chang Sun Fengye tidak mempercayainya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sulit membalikkan keadaan. Setelah lebih dari 10 ronde berturut-turut, Chen Qingyuan dikalahkan sekali, dan dia merasa sangat kesepian. Melihat wajah Chang Sun Fengye yang merana, Chen Qingyuan melangkah maju, menepuk bahunya, dan menyemangatinya, Pak Tua Feng, tidak apa-apa, ayo kita bekerja keras perlahan-lahan, masih banyak hari yang akan datang. Enyahlah. Chang Sun Fengye menggelengkan bahunya, matanya terpaku pada papan catur. Ia menggertakkan gigi dan berkata, kau pasti curang. Tapi kenapa kau selalu bisa melihat situasi di depanku? Bakat, tidak bisa dipelajari. Yayasan Supreme, apakah Anda pikir Anda bercanda? Dalam catur, pikiran dan jiwa seseorang dipertaruhkan, begitu pula keterampilannya. Chen Qingyuan pernah berjuang keras sebelumnya karena kultivasinya tertinggal jauh, tetapi sekarang setelah ia perlahan-lahan mengejar, keunggulan fundamentalnya menjadi jelas. Suatu hari, seorang tamu datang menemui bintang yang layu. Datang tanpa diundang. Kehidupan damai orang banyak itu pun terganggu sementara, mereka menatap orang tersebut dengan ekspresi serius. Saya Lunan Xian, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, sesama penganut Tao. Pengunjung itu tak lain adalah sang jenius paling legendaris dari aliran Konfusianisme, Lunan Xian, mengenakan pakaian sederhana berwarna hitam dan putih, rambut panjangnya diikat seperti mahkota, dan berpakaian seperti seorang cendekiawan. Dia adalah seorang kutu buku biasa, berusia hampir 100 tahun, dan hampir meninggal karena usia tua. Tiba-tiba suatu hari, kebijaksanaan spiritualnya terbangun, dan ia memasuki Dao melalui membaca. Ia langsung melampaui alam keenam tubuh fisik dan mencapai ramuan emas hanya dengan satu pikiran. Kemudian, kultivasinya berkembang pesat, dan kekuatannya begitu kuat sehingga banyak jenius di negara kaisar tidak berani menantangnya. Apa yang dia lakukan di sini? Semua orang memandang Runan Xian yang berdiri di kehampaan, merasa bingung. Apa yang membawamu ke sini, saudara Lu? Chen Qingyuan melangkah maju beberapa langkah dan bertanya sambil mengepalkan tangan. Menebus sesuatu. Lu Nanxian sopan. Menebus sesuatu. Apa maksudnya? Sejujurnya, Chen Qingyuan benar-benar tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari sekte Konfusianisme menyergap kalian, sesama Taois, tapi kalian merampas segalanya dari mereka. Kalian pantas mendapatkannya. Lu Nanxian berkata dengan tenang, hanya saja beberapa buku dari sekte Konfusianisme cukup berharga. Aku ingin menebusnya. Kuharap rekan Taois Chen bisa fleksibel. Masalah ini, Chen Qingyuan teringat bahwa ia memang pernah disergap oleh sekelompok cendekiawan Konfusianisme beberapa hari yang lalu semua barang milik mereka dirampok. Tunggu sebentar, aku akan mencarinya. Melihat sikap rendah hati Lu Nanxian, Chen Qingyuan tidak menolak. Jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu. Karena Chen Qingyuan membawa terlalu banyak barang, agak merepotkan untuk menemukan beberapa buku di antara tumpukan tas Qian Kun dan cincin Sumi. Setelah setengah batang dupa, Chen Qingyuan akhirnya menemukannya. Ternyata cincin itu diletakkan di sudut. Total ada 10 buku bersampul biru tua. Chen Qingyuan pernah membacanya sebelumnya. Buku-buku itu bukanlah buku tentang kekuatan magis atau Taoisme, melainkan buku-buku klasik Konfusianisme biasa. Apakah ini yang dimaksud? Chen Qingyuan memegang buku dan memberi isyarat. Benar, Lu Nanxian terus memandangi buku-buku itu, tatapannya penuh harap. Aku tahu para Konfusianis telah berbuat salah, dan aku tidak menyimpan dendam terhadap kalian, sesama Taois. Karena itu, aku bersedia menyumbangkan sumber dayaku untuk buku-buku itu. Pada kenyataannya, buku-buku itu sendiri tidak berharga, buku-buku tersebut berlimpah di dalam aliran Konfusianisme dan dapat dicetak kapan saja.
Namun, Lu Nanxian merasa bahwa buku-buku bijak adalah harta yang tak ternilai dan harus diambil kembali dengan segala upaya, tanpa bermaksud membuangnya. Mungkin, justru karena kepolosan hati Lu Nanxianlah ia menjadi luar biasa. Cuma beberapa buku, nggak usah sungkan-sungkan, ambil saja. Chen Qingyuan sangat murah hati dan mengoper buku itu melalui udara. Ini, tidak benar. Lu Nanxian tidak langsung menerimanya, merasa sedikit malu. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika rekan Daois Lu bersikeras menawarkan tebusan, aku tidak akan mau melakukannya. Kata Chen Qingyuan, kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa malu. Terima kasih. Setelah berkata demikian, Lu Nanxian tidak punya pilihan lain selain memegang buku itu dengan hati-hati di tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kembali. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Setelah Lu Nanxian pergi, semua orang menatap Chen Qingyuan dengan mata aneh, seolah-olah mereka telah melihat beberapa spesies langka. Apakah ini benar-benar Chen Qingyuan yang dijemput oleh seekor angsa yang lewat? Zhang Sun Fengye berkata, Chen tua, kau tidak menerima keuntungan apapun. Kau tidak seperti ini, Rabun. Chen Qingyuan sedikit mengangkat bibirnya saat mengungkapkan isi hatinya, Lu Nanxian adalah darah baru terbaik dari aliran Konfusianisme. Dia mungkin akan menjadi generasi baru pemimpin Konfusianisme suatu hari nanti. Beberapa buku telah meninggalkan kesan yang baik padanya. Mungkin dia bahkan bisa melakukan sedikit kebaikan untukku, yang lebih berharga daripada berapapun batu spiritual. Berpikirlah panjang dan keras. Chang Sun Fengye tiba-tiba menyadari dan mengacungkan jempol. Jika Kaisar Zhou mendapat masalah di masa depan, aku tidak akan menolaknya jika dia meminta sedikit bantuan padaku. Chen Qingyuan tidak yakin apakah bantuan kecil ini bermanfaat atau tidak, tetapi lebih baik bersiap, karena memiliki lebih banyak teman selalu lebih baik daripada memiliki lebih banyak musuh. Tatapan mata semua orang tiba-tiba berubah, seolah berkata, seperti yang diharapkan darimu. Seiring berjalannya waktu, situasi di dunia kuno menjadi semakin tegang. Meskipun Chen Qingyuan dan yang lainnya berada di Bintang Layu, mereka sesekali dapat mendengar beberapa suara. 10 orang dari Tanah Suci 7 Kuali memasuki situs warisan kuno dan dimusnahkan sepenuhnya. Dongli Jianzi dan Putra Suci Sang Lingguan bertempur. Mereka bertemu di Pegunungan Mobai dan bertarung selama lebih dari 3.000 ronde. Putra Suci Sang Lingguan kalah setengah langkah dan menundukkan kepalanya tanda kalah. Su Xingyun dari Villa Penglai berubah menjadi iblis gila, mengalahkan para jenius dari tempat-tempat suci utama secara berturut-turut. Konon, sekelompok hewan peliharaan roh sekte Beastmaster ditampar satu persatu, dan hewan peliharaan roh itu begitu ketakutan hingga mereka tidak berani mengaum lagi. Pertempuran itu sengit dan penuh krisis, dan jumlah korban meningkat beberapa kali lipat. Beberapa hari kemudian, Su Xingyun mengetahui keberadaan Chen Qingyuan dan bergegas melintasi wilayah bintang. Jika dia bertemu sesuatu yang buta di jalan, dia akan menamparnya tanpa berkata apa-apa. Dia sangat arogan. Jelaslah bahwa dia sakit. Dan dia sakit parah. Ketika Su Xingyun sedang gila, sulit menemukan lawan di antara rekan-rekannya. Setidaknya banyak santo dan santo wanita di negara kekaisaran tidak dapat mengalahkannya. Yang lebih merepotkan adalah orang ini tidak pernah berbicara tentang akal sehat dengan orang lain. Formalitas dan karakternya hanya satu kata. Akhirnya menemukannya. Su Xingyun datang, mengenakan pakaian hitam gelap, sangat mirip dengan Chang Sun Fengye yang gila, dengan senyum jahat dan sedikit kejahatan di matanya, serta aura jahat yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Orang ini kelihatannya tidak beres. Chen Qingyuan dan yang lainnya memperhatikan Su Xingyun, menatapnya beberapa detik, dan merasa gelisah. Hei, Su Xingyun berkata dengan arogan, Chen Qingyuan, ayo lawan aku. Saya menolak. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak perlu melawan orang gila jika tidak ada keuntungan berarti yang bisa diperoleh. Itu bukan urusanmu. Su Xingyun bermaksud memaksa Chen Qingyuan mengambil tindakan dan bersiap untuk bergerak. Pada saat ini, murid Buddha yang sedang duduk bersila dan membaca kitab suci membuka matanya, sedikit mengernyit, perlahan berdiri, dan menyatukan kedua tangannya, Siyu, kamu terlalu marah. Ini tidak baik. Jika kepribadian kedua Chang Sun Fengye mampu mengendalikan dirinya, maka kegilaan Su Xingyun benar-benar tak terkendali. Ia bertindak tanpa ragu, bahkan berani membunuh rakyatnya sendiri. Di mata umat Buddha, orang-orang seperti itu tidak ada bedanya dengan setan, dan tangan mereka sudah pasti ternoda oleh darah nyawa orang-orang tak berdosa. Chang Sun Fengye menari dengan iblis, tetapi dia masih bisa mengendalikannya. Su Xingyun berubah menjadi iblis, penuh kekerasan. Murid Buddha itu tanpa sadar mengaktifkan kekuatan gaibnya, dan sebuah gambar emas Buddha kuno dengan mata tertutup terbentuk di belakangnya, muncul dan menghilang. Bajingan, ini tidak ada hubungannya denganmu, keluar dari sini. Su Xingyun membenci para murid Buddha yang semuanya diselimuti cahaya Buddha. Ia menunjukkan ekspresi jijik dan berteriak keras. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang merasa mengagumi Su Xingyun. Temanku, kamu sungguh berani. Chen Qingyuan dan yang lainnya telah bersama sang murid Buddha begitu lama. Meskipun mereka belum pernah bertarung dengannya, mereka semua tahu bahwa kekuatan sang murid Buddha tak terduga dan kemungkinan besar melampaui rekan-rekannya.
Siyu, dengarkan baik-baik apa yang ingin kukatakan. Jangan perbanyak pikiran jahat di hatimu. Tetaplah pada hati nuranimu yang murni dan kembalilah pada kebenaran. Murid Buddha Yi Chen terus membujuknya, dan kata-katanya mengandung sedikit bunyi Buddha, bergema di kehampaan. Sangat menyebalkan. Telinga Su Xingyun sakit mendengar ini, dan dia meninju tanpa ragu, keluar dari sini. Ledakan. Terjadi ledakan keras dan kehampaan pun runtuh. Akan tetapi, bukan di tempat sang murid Buddha berada, melainkan di tempat Su Xingyun berada. Saat Su Xingyun bergerak, murid Buddha Yi Chen berpikir dan mengucapkan mantra Buddha, Om. Suara Buddha menghancurkan serangan Su Xingyun dan memblokir area luas yang kosong di depan. Segera setelah itu, sebuah karakter, Wan, besar muncul di atas kepala Su Xingyun, bersinar dengan cahaya keemasan dan dengan kekuatan Buddha tertinggi, seolah-olah dapat mengeluarkan semua kotoran di tubuh dan menekan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tubuh Su Xingyun tenggelam dengan cepat, menyebabkan tanah amblas, dan lubang dalam dengan diameter ratusan mil muncul. Segel Buddha, Wan, ditempatkan di kepala Su Xingyun, membuatnya sulit bergerak. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Su Xingyun mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa melepaskan diri dari belenggu agama Buddha, menerobos udara dengan niat membunuh. Amitabha, murid Buddha Yu Chen menurunkan alisnya dan berbicara, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan raksasa yang transparan keluar secepat kilat, menjatuhkan Su Xingyun, yang datang untuk membunuhnya, ke tanah lagi. Gemuruh, gemuruh, langit runtuh, bumi retak, dan batu-batu besar berguling. Jika saja para pengikut Buddha tidak dengan sengaja melindungi gunung tandus yang mereka pijak, gunung itu pasti sudah runtuh sejak lama dan tidak akan bisa tetap stabil. Donor, kamu kerasukan. Suara sang Buddha mencapai telinga Su Xingyun, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Su Xingyun menolak menundukkan kepalanya, mata merahnya sangat menakutkan. Setiap kali penindasan itu dihadapi dengan serangan yang lebih ganas dari Su Xingyun. Jadi, umat Buddha tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dor, dor, dor. Puluhan gerakan berturut-turut menghancurkan kekuatan sihir Su Xingyun, memusnahkan kekuatan sihirnya, dan membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pemandangan berubah. Su Xingyun terbaring di lubang yang dalam, dadanya sesak, darah terus mengalir dari mulutnya, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya terlilit untaian kitab suci Buddha, gemetar sesekali. Dari awal hingga akhir, Su Xingyun selalu ditekan oleh murid Buddha Yi Chen. Perbedaan kekuatan di antara keduanya begitu besar, bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Kau tahu, Su Xingyun mampu membuat banyak penjahat di Dizu menghindarinya. Dengan cara ini, perbuatan sang Buddha begitu tinggi sehingga mereka dapat melampaui rekan-rekan mereka di dunia dan menjadikan mereka eksistensi yang unik. Donor, apakah kamu sudah bangun? Putra sang Buddha turun dari langit dan mendarat di samping Su Xingyun, dengan wajah tenang dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya Buddha. Bangun bangun, suara Su Xingyun sedikit bergetar, dan dia berkata dengan cepat. Su Xingyun, yang tadinya marah, kini telah sadar kembali dan menyadari betapa mengerikannya biksu di depannya. Jika itu terjadi lagi, dia pasti tidak akan datang untuk membuat masalah. Ini adalah sutra Buddha yang unggul. Membacanya secara teratur dapat membantu menenangkan pikiran dan mengusir setan. Ketika ia menyerang tadi, murid Buddha itu sebenarnya berniat membunuh, karena Su Xingyun penuh permusuhan dan tangannya berlumuran darah. Namun, seiring berjalannya pertarungan, murid Buddha itu menyadari bahwa Su Xingyun sebenarnya memiliki kebajikan yang besar, dan kebajikan itu tidak kecil, sehingga ia berubah pikiran. Su Xingyun terkadang merupakan orang baik hati yang membantu orang miskin untuk lepas dari penderitaan, membawa pupuk kandang dan memotong kayu bakar untuk wanita tua, dan sebagainya. Pendek kata, dia adalah orang yang amat kontradiktif, mungkin terlahir dengan suatu penyakit. Murid Buddha itu menyingkirkan batasan pola Buddha pada tubuh Su Xingyun, sehingga ia bisa kembali bergerak. Su Xingyun dengan hati-hati mengambil kitab suci Buddha, membuka mulutnya, dan tidak mengatakan apapun. Melakukan lebih banyak perbuatan baik tidak akan membahayakan pendonornya. Peringatan tulus sang Buddha untuk Anda. Suara mendesing. Tubuhnya menegang sesaat, lalu Su Xingyun berbalik dan pergi. Ia akan mengingat apa yang terjadi hari ini seumur hidupnya, bukan karena kebencian, melainkan karena rasa kagum dan takut yang mendalam terhadap para pengikut Buddha di timur. Ini, di puncak Gunung Tandus, Chen Qingyuan dan yang lainnya tercengang, dengan ekspresi yang sangat kaya. Mereka tahu bahwa pengikut Buddha dari timur sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka pengikut Buddha dari timur akan begitu menyimpang. Setelah kembali ke puncak gunung, ia duduk di tanah dan melanjutkan melantunkan kitab suci. Murid Buddha itu berekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang terkejut untuk waktu yang lama, dan menatap sang Buddha dengan keterkejutan di mata mereka. Su Xingyun, sang pelayan, ketakutan, dan banyak bagian pakaiannya basah oleh keringat dingin. Mengingat sosok murid Buddha itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Tidak mudah bagi Su Xingyun untuk menemukan kembali kondisi gilanya.
Kekuatannya meningkat pesat dan ia mengalahkan banyak monster di negara kekaisaran. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Sungguh tak terduga. Terlebih lagi, pertempuran ini datang dan pergi dengan cepat, dan lokasinya berada di planet kering dan miskin sumber daya, jadi selain Chen Qingyuan dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Para murid Buddha dari timur, Su Xingyun melarikan diri jauh-jauh. Setelah memastikan keselamatannya, ia mengeluarkan kitab suci Buddha tersebut. Dengan hati yang sangat rumit, ia memegang kitab suci itu erat-erat. Awalnya, Su Xingyun berencana untuk membuang kitab suci tersebut dan tidak menoleransi hal ini. Namun, ia berubah pikiran dan berpikir, jika suatu hari nanti aku bertemu dengannya dan dia memintaku mengembalikan kitab suci ini, tetapi aku tidak bisa memberikannya. Memikirkan hal ini, Su Xingyun bergidik dan cepat-cepat menyimpan kitab suci itu, tidak ingin kehilangannya. Dipukuli sekali saja sudah cukup, aku tidak boleh membiarkannya terjadi lagi. Jalan masih panjang, dan saya pasti akan melihat tokoh luar biasa seperti Dongtu Buddha lagi di masa mendatang. Aneh sekali, bagaimana bisa ada orang sebejat itu di dunia ini? Su Xingyun mengumpat dalam hati, berusaha melupakan pemukulan itu. Semakin ia berusaha melupakannya, semakin banyak bayangan itu muncul kembali bagai air pasang, tak terbendung. Dia tidak takut kehilangan muka, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka, padahal mereka berasal dari generasi yang sama. Aku bahkan tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Apa aku terlalu lemah? Ini adalah pertama kalinya Su Xingyun meragukan kekuatannya sendiri sejak ia memulai jalur kultivasi. Di negara kekaisaran yang luas, di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya pada usia yang sama, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan Su Xingyun. Lupakan saja, jika kamu bertemu dengannya lain kali, cobalah untuk menghindarinya. Su Xingyun terluka dan siap mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Jangan pikirkan hal-hal buruk itu. Pesta 100 Meridian akan segera berakhir, dan banyak orang jenius mulai merasa cemas. Tidak banyak waktu tersisa, kita harus mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan menemukan beberapa penemuan. Kecemasan pasti akan memengaruhi penilaian, sehingga menempatkan diri dalam situasi berbahaya dan mengancam nyawa. Di dunia luar, istana peri mengapung di lautan bintang yang luas, megah dan keemasan, dengan kabut peri melingkarinya. Di dalam aula, kecuali di timur, orang-orang berpengaruh dari semua lapisan masyarakat duduk di sini, minum teh, berdiskusi tentang filsafat, menyeduh anggur, dan mengobrol. Para biksu di tahap penyeberangan kesengsaraan hanya dapat tinggal di istana luar, dan hanya biksu Mahayana yang dapat duduk di aula dalam. Jangan tertipu oleh tawa dan kegembiraan orang-orang tua ini. Faktanya, mereka semua punya motif tersembunyi dan pemikiran-pemikiran kecil masing-masing. Pada salah satu dinding istana bagian dalam, digantungkan lampu-lampu jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari separuh lampu jiwa telah padam, artinya para jenius muda yang masuk ke dunia kuno meninggal muda, sungguh disayangkan. Sehat, menyaksikan meninggalnya keturunan mereka sendiri, para lelaki tua itu hanya dapat menghela napas dalam-dalam meskipun mereka merasa enggan dan sakit hati. Di dunia kultivasi, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Karena Anda telah memilih untuk melangkah ke dunia kuno, Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Banyak tempat suci perlu memilih kembali putra dan putri suci yang tepat. Orang-orang tua masih bisa menerima kematian murid sejati biasa. Para santo yang menghancurkan rekan-rekan mereka pun mati di dunia kuno. Para pemimpin sekte mereka sulit menerimanya. Wajah mereka memucat dan mereka tak mampu berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Tuhan tidak di pihakku. Beberapa lelaki tua menengadah ke langit dan mendesah, wajah mereka penuh kesedihan. Memang sulit menerima kenyataan bahwa generasi muda yang telah dibebani harapan setinggi itu telah meninggal di dunia kuno. Namun, kenyataannya, cinta telah terungkap, dan ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dunia kuno, di atas bintang yang layu. Chen Qingyuan dan yang lainnya tidak mencari peluang, melainkan tetap diam di lapangan, menunggu berakhirnya pesta 100 Meridian. Di saat-saat terakhir, mereka tidak perlu mencari sumber daya, agar tidak menimbulkan masalah. Lagi pula, Chen Qingyuan tidak berniat mendapatkan batu roh sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan cara membawa Wu Junyan pergi dengan selamat. Pecahan senjata kekaisaran. Hal ini merupakan masalah yang sensitif dan sulit ditangani. Kecuali Wu Junyan lumpuh, pecahan senjata kekaisaran tidak akan bisa meninggalkan tubuhnya sendiri untuk sementara waktu. Sakit kepala. Bahkan dengan semua kartu truf penyelamatnya, Chen Qingyuan masih merasakan tekanan yang luar biasa. Lagi pula, jika ia benar-benar ingin berdiri bersama Wu Junyan, ia tidak akan menghadapi seseorang seusianya, melainkan sekelompok master tingkat atas yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Satu saja boleh, tapi itu satu kelompok. Tidak mungkin bagi Chen Qingyuan untuk meninggalkan Wu Junyan dan melarikan diri. Dia mungkin menggoda saudara-saudaranya di hari kerja, tetapi dia masih sangat setia di saat-saat kritis. Bahkan jika aku menghubungi guru setelah meninggalkan kuil, akan butuh waktu untuk bertemu langsung dengannya. Chen Qingyuan memiliki banyak liontin giok ibu dan anak di tubuhnya, salah satunya terhubung dengan gurunya Yu Chenran.
Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, Liontin Giok ibu dan anak dapat merasakan sesuatu. Dunia kuno ini memiliki aturan khusus, dan Liontin Giok tidak dapat digunakan untuk saat ini. Berdengung. Beberapa saat kemudian, awan merah tua tiba-tiba muncul di langit di atas dunia kuno dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Awan merah menutupi banyak tempat di dunia ini, dan hukum-hukum misterius tersebar di seluruh bintang kuno. Sudah berakhir. Melihat munculnya awan aneh, banyak monster di Dizu berhenti bertarung, dengan sedikit penyesalan di mata mereka. Para tetua pernah berkata bahwa ketika pesta 100 meridian akan berakhir, kabut merah akan muncul dan hukum akan merasuki tubuh. Mereka yang masih hidup pada saat itu akan diusir dari dunia kuno. Meskipun aku tidak mendapatkan kesempatan yang bagus, aku bisa menyaksikan pertarungan antar monster di generasiku, dan itu sepadan. Kebanyakan jenius tidak punya peluang mengalahkan monster-monster top dunia. Paling-paling, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa herba langka dan batu roh untuk memperluas wawasan mereka. Qiyun Qinglian sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang hebat. Diselimuti kabut merah, gumpalan hukum misterius menyelimuti dunia kuno, membuka batasan khusus dari teratai hijau keberuntungan. Permukaan teratai hijau keberuntungan tampak dilapisi dengan lapisan bubuk emas, berkilau dan menawan. Chen Qingyuan mengeluarkan sekuntum teratai hijau dan, dengan sedikit sirkulasi energi spiritual di tubuhnya, berhasil memurnikannya. Ia sangat gembira, akhirnya, aku bisa memurnikannya dan mengembalikannya ke tubuhku. Changsun Fengye dan yang lainnya mencobanya satu demi satu dan sangat bersemangat. Jadi, semua orang mulai menyempurnakan Qinglian, tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Ketika kabut merah menghilang, mereka akan diusir. Jika teratai hijau belum sepenuhnya dimurnikan pada saat itu, teratai hijau yang tersisa akan diambil kembali oleh hukum tertinggi dunia kuno dan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu sekarang dan tidak ragu-ragu. Chen Qingyuan dan yang lainnya semua membentuk alam misterius pelindung di sekitar tubuh mereka, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan mereka berlatih dalam pengasingan. Akhirnya, itu berguna. Setelah memasang penghalang, Chen Qingyuan mengeluarkan semua teratai hijau keberuntungan dari cincin Sumeru. Termasuk yang baru saja saya perbaiki, totalnya ada 18. Kalau berita tentang 18 teratai hijau keberuntungan itu tersebar, aku jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan pingsan. 99% jenius biasa di dunia kuno bahkan tidak bisa mendapatkan satupun teratai biru. Kalaupun mereka menemukannya, pasti akan direbut oleh makhluk kuat lainnya. Sangat sedikit orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan bunga teratai hijau tidak akan memberitahu siapapun dan akan menyembunyikannya secara diam-diam. Orang-orang seperti Changsun Fengye dan Wu Junyan hanya memiliki 8 tanaman. Putra Buddha hanya memiliki 2 tanaman, yang diberikan kepadanya oleh Chen Qingyuan. Mengenai hal-hal eksternal ini, sang murid Buddha sama sekali tidak peduli. Jika Chen Qingyuan tidak bersikeras memberikannya, ia bahkan tidak akan repot-repot memintanya. Di matanya, batu spiritual dan senjata ajaib adalah hal-hal duniawi yang tidak seharusnya didambakan. Rasanya seperti ada sesuatu yang aneh telah memasuki tubuhku dan aku tidak bisa menyentuhnya. Chen Qingyuan perlahan-lahan memurnikan teratai hijau keberuntungan, merasakan keajaiban yang tak terlukiskan. Qi dan keberuntungan tidak terlihat dan tidak berwujud, bukan objek substansial, dan tidak dapat disentuh oleh daging. Di masa depan, Chen Qingyuan mungkin dapat mengambil harta karun sambil berjalan, dan dia akan menghadapi nasib baik dan buruk. Namun, jika Anda menghadapi krisis yang jauh melebihi keberuntungan Anda sendiri, itu akan sia-sia. Setelah lebih dari 10 hari, Chen Qingyuan membuka penghalang dan langsung merasakan beberapa tatapan mata tertuju padanya. Ia perlahan membuka matanya dan mendapati Changsun Fengye dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan aneh, ada apa? Chen tua, katakan padaku dengan jujur, berapa banyak benda keberuntungan yang telah kau dapatkan? Changsun Fengye bertanya atas nama semua orang. Mereka telah menyempurnakan Qinglian selama berhari-hari dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa Chen Qingyuan belum keluar. Tidak banyak. Chen Qingyuan tersenyum canggung, menjelaskan. Changsun Fengye menatapnya dengan tidak ramah dan bertanya. Kita jelas bertindak bersama-sama, jadi bagaimana Anda bisa memperoleh begitu banyak teratai hijau keberuntungan? Changsun Fengye sangat bingung tentang ini. Tanpa mereka sadari, ketika ia terpisah dari semua orang, Chen Qingyuan menyembunyikan identitas aslinya dan merampok para penjahat di tempat-tempat suci utama. Meskipun berbahaya, hasilnya cukup memuaskan. 18. Karena semua saudaranya telah bertanya, Chen Qingyuan tidak merasa nyaman menyembunyikannya, jadi dia memberi isyarat dan menjawab dengan suara rendah. Banyak sekali, bukan? Semua orang terkejut dan tidak mempercayainya. Cukup mengetahui akhir ceritanya, tidak ada yang bertanya tentang prosesnya. Dengan kecerdasan setiap orang yang hadir, mudah bagi mereka untuk membuat hubungan dengan mengaitkannya dengan rumor tentang beberapa gangster tak dikenal, dan mereka semua memahaminya secara diam-diam. Tajam, Changsun Fengye sangat mengaguminya. Jangan beritahu siapapun, itu bisa dengan mudah menimbulkan masalah. Chen Qingyuan mengingatkan, jangan khawatir, kami semua mengerti.
Semua orang mengangguk, tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Setelah beberapa bulan, kabut merah mulai menghilang. Gemerincing, kabut tebal menghilang sampai ke ujung lautan berbintang kuno, dan hukum tertinggi menjerat semua orang. Chen Qingyuan jelas merasakan tubuhnya tidak terkendali dan perlahan melayang ke atas. Bukan hanya Chen Qingyuan, tetapi semua orang juga seperti ini. Kalau musuh datang, kita lawan, kalau air datang, kita tanggulangi dengan tanah. Tepat saat dia hendak keluar, Chen Qingyuan melirik Wu Junyan di sampingnya, menggertakkan giginya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi semua kesulitan. Ledakan, sebuah pusaran besar terbentuk di kedalaman langit berbintang, dan semua orang dibawa ke area ini oleh kekuatan hukum tertinggi, dan akhirnya ditelan oleh pusaran tersebut. Saya merasa pusing dan segalanya menjadi gelap. Setelah sekitar setengah batang dupa, Chen Qingyuan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ia membuka matanya dan melihat galaksi yang cemerlang membentang di kejauhan, tanpa ujung yang terlihat. Tempat di mana seseorang berada adalah langit berbintang Qichen. Kereta perang dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya melayang di dekatnya, bersinar terang, dengan ukiran yang hidup dan megah di atasnya. Lebih jauh lagi, berdirilah istana peri Miao Bao, tempat banyak lelaki tua tinggal, berdiskusi tentang urusan duniawi. Wus, wus, wus. Para jenius membentuk pusaran dari perbatasan bintang Chen. Sekilas pandang menunjukkan jumlah mereka hampir 10.000. Separuh dari populasi dunia kuno meninggal. Sebagian meninggal karena dipicu oleh larangan tersebut, dan sebagian lagi dibunuh oleh keturunan mereka. Pesta Kimai berakhir di sini. Pintu istana kuno jauh di langit berbintang terbuka, dan sebuah suara tua terdengar, membuat semua orang ketakutan hingga jiwa mereka gemetar dan mereka tidak berani bergerak. Orang yang berbicara itu pastilah seorang tua renta di Dizu, yang kekuatannya pasti telah mencapai puncak Mahayana. Tetaplah hidup. Para jenius dari setiap sekte segera bergegas ke wilayahnya masing-masing, dan para tetua sekte tampak sangat senang. Sangat disayangkan saya tidak mendapatkan kesempatan apapun, tetapi pengalaman ini adalah yang terpenting. Bunga yang tumbuh di rumah kaca hampir tidak dapat menahan angin dan hujan di luar. Biarkan kaum muda mengalami kerasnya hidup dan mati, agar mereka memahami kesulitan jalan kultivasi, sehingga mereka dapat menjadi pilar tanah suci di masa depan. Xingyun, kenapa kamu diam saja? Melihat kepribadianmu sebelumnya, seharusnya kamu tidak seperti ini. Di atas kereta kuno Penglai Villa, seorang tetua sekte dalam menatap Su Xingyun yang terdiam dan bertanya. Su Xingyun tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini sungguh aneh. Putra suci Penglai melirik Su Xingyun dan berpikir dalam hati. Di masa lalu, Su Xingyun bukanlah orang yang pendiam. Jika Anda dipukuli, kemungkinan besar situasinya akan sama. Su Xingyun belum mampu keluar dari bayang-bayang Fozi untuk saat ini. Pada saat yang sama, para jenius dari seluruh negeri mulai menceritakan tentang apa yang terjadi di dunia kuno, dan beberapa pasukan bersiap untuk segera pergi agar tidak menjadi sasaran pencuri. Namun, orang-orang tua ini mendengar sepotong berita dan mengurungkan niat untuk pergi dengan cepat. Wu Junyan dari Northern Wastelen telah memperoleh kekayaan yang luar biasa, sebuah pecahan senjata kekaisaran. Hanya dalam waktu singkat, berita itu sampai ke telinga para petinggi berbagai sekte, sehingga menimbulkan kegemparan besar. Apa, bahkan orang-orang tua yang telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia ini pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut mendengar berita ini. Saya pernah mendapatkan sebuah buku kuno usang yang mencatat jejak Kaisar Agung selama setengah abad. Dizu mungkin bukan hanya sebuah nama, tetapi juga mengandung makna yang mendalam. Misalnya, jika seorang junior mendapatkan pecahan senjata kekaisaran, mungkin pecahan itu memiliki jejak lengkap pola kekaisarannya. Seorang tua tertentu pernah menyinggung sejarah kuno dan tahu betul apa yang dimaksud kaisar. Kamu bilang kamu melihat sosok seorang kaisar kuno. Apa kamu bercanda? Generasi tua menanyai generasi muda dengan wajah serius, bahkan menggunakan tes detektor kebohongan untuk memastikan kredibilitas masalah tersebut. 300.000 tahun yang lalu, semua jejak sejarah terhapus oleh kekuatan yang mengerikan. Jika apa yang dikatakan generasi muda itu benar, maka pecahan senjata kekaisaran itu mungkin menjadi kunci untuk mengungkap misteri ini. Untuk sesaat, banyak pasang mata yang menakutkan berkumpul di lokasi orang-orang di Beihuang. Mundur cepat. Pasukan utama dari Northern Wilderness membuat keputusan untuk segera minggir dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dalam sekejap mata, tidak ada kapal perang di dekat Wu Junyan, dan tempat itu tampak sangat sepi. Meskipun mereka berasal dari Northern Wilderness dan seharusnya saling menjaga, masalah ini melibatkan jejak sejarah kuno, dan tidak ada kekuatan yang hadir berani melindungi Wu Junyan. Kalian juga pergi. Wu Junyan memandang Chen Qingyuan di sampingnya dan berencana untuk menghadapi semua ini sendirian, tidak ingin melibatkan teman-temannya. Aku sudah bilang kalau aku akan mendukungmu. Chen Qingyuan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tersenyum tanpa rasa takut. Di sampingnya, para pemimpin puncak tanah suci Piao Miao di padang belantara utara mengirim pesan kepada Changsun Fengye dan Changsun Qian, meminta mereka untuk segera datang, suara mereka terbakar oleh kecemasan.
Saudara Wu adalah temanku. Aku tidak bisa tinggal diam dan melihatnya terjerumus ke dalam bahaya, kata Changsun Fengye lantang, sengaja membiarkan sikapnya terdengar oleh semua orang. Ini adalah perilaku pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan sekte. Saya juga, Changsun Qian segera berkata. Mengapa Changsun Qian begitu bertekad mengikuti Wu Junyan? Dulunya ia cantik, berbakat, berpangkat tinggi, dan memiliki banyak sekali pelamar. Namun, ada yang tidak beres saat ia memperbaiki rantainya, dan penampilannya berubah drastis, membuatnya semakin jelek. Hanya ketika Wu Junyan menatapnya, matanya tampak tenang, tanpa sedikit pun jejak penghinaan atau jijik. Pada saat itu, Changsun Qian merasa bahwa dia masih memiliki harga diri, dan hatinya bergetar. Wu Junyan tidak pernah peduli dengan penampilan orang lain. Baginya, secantik apapun seorang wanita, ia hanyalah kerangka yang menyamar. Cepat kemari, aku tidak akan mentolerir omong kosongmu. Melihat ini, tetua Tanah Suci Piao Miao mengulurkan telapak tangan raksasa, langsung menangkap Changsun Fengye dan Changsun Qian, lalu menyegel tubuh mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Lepaskan. Changsun Fengye menatap para tetua dengan ekspresi dingin, jelas-jelas marah. Putra suci, mohon jangan bertindak impulsif sekarang. Mohon maaf atas kekasaran kami. Tentu saja, para tetua tidak akan mencabut larangan tersebut, tetapi malah meningkatkan kekuatan mereka untuk mencegah Changsun Fengye melarikan diri. Bukan karena para tetua menginginkan hal ini, tetapi situasi saat ini terlalu rumit, sehingga mereka harus melakukan ini. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa Wu Junyan telah menjadi sasaran sekelompok orang kuat, dan siapapun yang bergaul dengannya saat ini akan terkena dampaknya. Mengingat latar belakang Tanah Suci Piao Miao yang mendalam, jika terlibat, kemungkinan besar akan menghadapi bencana besar. Demi Tanah Suci, tindakan Changsun Fengye dan Changsun Qian perlu dihentikan dan kemungkinan terjadinya bencana harus dihindari. Gadis, kemarilah. Seorang tetua dari keluarga Song kuno mengirim pesan kepada Song Ningyan dengan nada mendesak. Saya ingin berdiri bersama saudara saya. Song Ningyan melirik Chen Qingyuan dan tidak berniat pergi. Ini perintah. Jangan membahayakan keluarga. Detik berikutnya, para petinggi keluarga Song menyeret Song Ningyan pergi dengan paksa. Situasinya sama seperti Changsun Fengye. Tubuhnya disegel, dan segala cara sia-sia. Sekalipun mereka berada di puncak usia, mereka tidak dapat menahan taktik generasi yang lebih tua dan ditindas dalam sekejap mata. Kalau monster tidak tumbuh dewasa, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, itu tidak ada gunanya. Chen sayang, masalah ini sangat serius. Aku sarankan kau segera minggir. Tetua keluarga Song mengirim pesan kepada Chen Qingyuan, dengan ramah mengingatkannya. Aku punya rencana sendiri. Terima kasih sudah mengingatkannya. Chen Qingyuan berkata dengan tenang. Karena Chen Qingyuan bukan anggota keluarga Song, para tetua keluarga Song tidak dapat menghentikan perilakunya dengan paksa. Mengenai identitas dan asal-usul Chen Qingyuan, hanya patriark tua dari keluarga besar Song yang mengetahuinya, dan mereka telah membentuk aliansi rahasia dengan Akademi Daoyi. Bahkan ketua klan saat ini pun tidak mengetahui hal ini, jadi para tetua tentu saja tidak mengerti risikonya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan melindungi Chen Qingyuan dengan segala cara dan tidak akan membiarkannya melakukan kesalahan. Dalam sekejap, hanya Chen Qingyuan dan Dao Chen Buddhis yang tersisa untuk menemani Wu Junyan. Bukannya orang lain tidak ingin menghadapi bahaya bersama, tetapi mereka tidak punya pilihan. Saya bisa memahami tindakan Istana Piao Miao dan keluarga Song. Kalau saya jadi Anda, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Chen Qingyuan berkata dengan lembut. Kalian berdua benar-benar tidak mau pergi. Wu Junyan bisa mengerti. Ia menoleh ke arah Chen Qingyuan dengan tatapan sedikit khawatir. Kalian berdua di sini atau tidak, situasinya sebenarnya sama saja. Omong kosong. Chen Qingyuan mengumpat sambil tersenyum dan memutar matanya ke arah Wu Junyan. Lalu, Chen Qingyuan berpikir dalam hati, denganku di sini, kau masih punya kesempatan untuk kabur. Kalau aku pergi, kau akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Paling buruknya, aku akan menggunakan semua kartu trufku untuk melindungi nyawa Wu Junyan. Murid Buddha Yu Chen hanya memiliki satu misi, yaitu melindungi Chen Qingyuan. Oleh karena itu, apapun pilihan Chen Qingyuan, murid Buddha itu akan selalu mendampinginya. Di saat kritis, ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan Chen Qingyuan tidak kehilangan nyawanya. Di kapal perang Istana Piao Miao, Changsun Qian terus berjuang, air mata mengalir di matanya, tidak sanggup melihat Wu Junyan jatuh ke jurang selangkah demi selangkah. Jika memungkinkan, dia ingin bersama Wu Junyan, dan dia tidak akan berubah pikiran bahkan jika dia meninggal. Para petinggi Tanah Suci Piao Miao memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tidak dapat membiarkan generasi muda bertindak semau mereka. Sekalipun sang putra suci dan sang putri suci menaruh dendam terhadap mereka atau bahkan berusaha membalas dendam kepada mereka setelahnya, para tetua tetap harus melakukan hal ini. Apakah kamu Wu Junyan? Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua melintasi kehampaan jutaan mil dan tiba dalam sekejap. Ya, Wu Junyan menatap lelaki tua itu, wajahnya tenang dan kalem. Ia telah lama bersiap menghadapi kematian, dan hatinya tenang.
Wus-wus. Semakin banyak barang antik lama yang memperlihatkan wujud aslinya, karena takut ketinggalan zaman. Di lautan bintang yang luas, lebih dari 500 lelaki tua muncul, semuanya adalah praktisi Mahayana. Kemungkinan besar, ada juga banyak yang bersembunyi di kegelapan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat dari negara kekaisaran. Lagi pula, ini adalah tanah kelahiran mereka. Orang-orang kuat dari Xinjiang Barat dan tempat-tempat lain relatif kurang dibicarakan, tetapi mereka juga tergoda. Ratusan orang kuat berada di bawah langit berbintang yang sama. Pemandangan ini benar-benar membuat anak-anak muda ketakutan. Bibir mereka memucat, tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka tak bisa menyembunyikan kengerian mereka. Tuan Wu berkata, saya khawatir ini lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Siapapun bisa melihat kesulitan Wu Junyan. Ada yang bersuka cita atas kemalangannya, ada yang acuh tak acuh, dan lebih banyak lagi yang hanya menonton kegembiraan itu seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tanpa kekuatan yang cukup besar, sekalipun Anda mendapat rezeki yang besar, Anda tidak akan mampu mempertahankannya, malah akan menjadi jaminan kematian. Kudengar kau mendapatkan pecahan senjata kekaisaran. Benarkah itu? Seorang lelaki tua berwajah gelap yang bersandar pada tongkat, tampak lemah, sebenarnya adalah tetua inti dari sekte teratas Wui Cliff, dan sangat kuat. Wu Junyan mendongak dan menghadapi segerombolan orang tua itu, tetap diam tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Aku bertanya padamu, tidak bisakah kau mendengarku? Orang tua dengan tongkat di tebing Wui menyipitkan matanya dan memancarkan sedikit kekuatan seorang kultivator Mahayana, yang mencoba mengalahkan yang lain dengan kekuatannya. Ledakan. Bagaimana seorang pemuda dapat menahan tekanan dari makhluk yang kuat? Wu Junyan langsung terdorong mundur 100 meter. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan ia merasa seolah-olah gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan pundaknya. Ia hampir berlutut di kehampaan, berjuang untuk bertahan. Murid Buddha Chen Qingyuan dan Fu Chen tidak terpengaruh dan jelas menargetkan Wu Junyan. Namun, Chen Qingyuan tidak tinggal diam dan segera mengeluarkan sesuatu. Manik Buddha emas seukuran kepalan tangan, diukir dengan bahasa Sanskerta kuno, dengan nuansa Buddha yang kuat dan cahaya Buddha memenuhi langit. Ini adalah sesuatu yang diberikan kepada Chen Qingyuan oleh biksu tua dari timur. Ia adalah murid dari kepala biara sebelumnya dari sekte Buddha. Ia memiliki kekuatan Buddha tertinggi dan dapat menekan iblis di dunia dan menghalangi yang kuat dari segala arah.